adik-adik, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Maka mari percaya adik-adik semua tetap antusias ya. Walaupun kita masih sekolah minggu secara online, tapi tidak mengurangi kita untuk tetap memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kami masih bisa melihat orang tua kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap kami, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk adik-adik perkatakan moto sekolah minggu kita apa? Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, rajin sekolah minggu. 2, rajin baca Alkitab. 3, melakukan firman Tuhan. 4, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita angkat pujian. Mari masuk, mari masuk. Haleluya. Yesus, masuklah di dalam hati kami dan tinggallah di dalam hati kami. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Terus katakan dalam hati adik-adik semua, Tuhan Yesus, mari masuk Tuhan Yesus. Kami undang Engkau di hati kami, di seluruh hidup kami, untuk memimpin hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tinggal di hati kami dan diam di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Yesus jagoan kita. Ikutin Kakak Maria ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat,
namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Oh, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ya, kita menari buat Tuhan. Tadi siapa? Ada Spider-Man, ada Captain Marvel, ada Doraemon, ada Spider-Man, ada Batman. Tetapi yang lebih hebat dan lebih jago adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang terbesar di atas segalanya. Terus adik-adik, kita memuji menyembah Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan ya. Lebih semangat lagi. The Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Lagi, Tuhan Yesusku adalah apa? Adalah jagoanku. Lagi, Tuhan Yesusku adalah siapa? Adalah idolaku. Oh, Tuhan Yesusku adalah harapanku. Katakan, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap memuji menyembah Tuhan. Kita mau terus memuliakan Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Yuk, terus kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Katakan besar, besar. Luar biasa sekali adik-adik memuji Tuhannya penuh dengan sukacita dan semangat karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adikku. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari adik-adik terus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mendengar pujian firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan
Tuhan sebagai sulur pada jalanku. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kamu mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Tanto. Shalom, pagi adik-adik semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pagi hari ini kami kembali dalam Engkau Bapa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat pengertian kami. Kau boleh tentang firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua? Saya kira semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua bersukacita, ya. Kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa, adik-adik? Kalau adik-adik di kebun binatang, adik-adik pernah lihat nggak apa binatang yang paling gede, adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Gajah, iya ada yang gajah. Ada apa lagi yang gede? Apa lagi adik-adik? Ada gajah, ada kuda, ada banyak hewan-hewan yang besar. Nah, tapi saat ini kita akan belajar adik-adik, ya kan? Ketika murid berkumpul semua, mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang paling besar, adik-adik? Yuk kita akan belajar bersama-sama. Kita buka firman Tuhan, adik-adik. Yuk kita buka firman Tuhan. Kita baca di Matius. Yuk, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Yuk kakak bacakan ya untuk adik-adik ya. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, adik-adik, ini akan kita belajar bersama, adik-adik. Ketika murid-murid semua itu adik berkumpul, mereka berdebat, adik-adik. Mereka sama-sama mempertanyakan siapakah yang terbesar, siapa yang paling berharga. Nah, ketika ada iri hati, ketika ada kesombongan, nah itu akan muncul perdebatan seperti itu. Siapa yang paling besar? Siapa yang paling berharga? Siapa yang paling berjasa? Nah, akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, adik-adik. Di tengah-tengah murid yang mengikuti Tuhan Yesus pun, ya kan, terjadi perdebatan. Siapakah yang paling besar? Siapakah yang paling hebat? Nah, ini adik-adik. Ketika semua anak murid-murid ribut, adik-adik, ya terus lakukan apa, adik? Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, adik-adik. Iya kan, adik? Dipanggil anak kecil, ya kan? Dia, Tuhan Yesus apa, adik? Menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, ketika semua ribut siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat, di situ Tuhan Yesus memanggil seorang kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka.
Nah, kenapa harus jadi seperti anak kecil adik-adik? Iya. Kenapa harus Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil di situ? Ya. Adik-adik masih ingat nggak adik ketika Tuhan Yesus mengajar? Ya kan adik, di situ ada 5 dikurang laki-laki dan belum dihitung yang perempuan, yang anak-anak adik. Yesus mengajar mereka semua kelaparan. Coba, gimana Tuhan? Semua kelaparan belum pada makan semua. Nah, maka murid-murid suruh mencari makanan. Dan mereka menemukan apa adik? Menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, di situ ada seorang anak kecil juga ada yang bawa bekal itu. Nah, kalau yang besar-besar udah nggak kepikiran adik, nggak bakal bekal. Tapi seorang anak ini dia masih bergantung sama orang tuanya. Wah, nanti kalau lapar seperti apa? Gimana? Nah, anak kecil ini adalah apa adik? Gambarkan apa adik? Ketiadaan rasa sombong atas kedudukannya. Anak kecil itu masih polos, tidak tinggi hati, tidak sombong adik-adik, tidak meributkan kedudukan. Coba adik-adik, kalau anak kecil itu nggak bawa 5 roti ikan apa adik? Semua kelaparan. Dan 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan Yesus Allah membuat mujizat, memberi makan semua orang di situ. Nah, kita harus memiliki hati seperti anak kalian yang udah besar-besar adik-adik. Ketika kesombongan ada, kita bisa melihat adik-adik kita, ya kan? Kita bisa melihat teman kita yang masih kecil, ya adik. Kenapa? Tidak sombong, ya. Tidak apa adik-adik? Tidak sombong, terus tidak tinggi hati sebenarnya sombong adik-adik. Terus apalagi adik-adik? Dia itu berserah penuh. Kalau anak-anak masih berharap pada orang tuanya, masih bergantung sama orang tuanya. Kalau anak kecil itu masih bergantung sama orang tuanya, tidak ada yang disombongkan adik-adik. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita tuh bergantung sama Tuhan. Kita hanya bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Seorang anak kecil belum bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi dengan orang tuanya dia bisa melakukan hal yang besar. Dan juga kita dengan Tuhan, kita bisa melakukan hal yang besar. Nah, jangan menyepelekan hal yang kecil, karena dari hal kecil itu akan jadi hal yang besar. Demikian juga dengan anak-anak. Kita harus bergantung sama Tuhan seperti kita bergantung sama orang tua kita, adik-adik. Ya, kita berharap sama Tuhan. Nah, dengan seperti itu adik-adik, kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita semua bergerak di mata Tuhan. Nah, ketika jalan-jalan adik-adik, ada seorang anak tanya kepada bapaknya, Papa, itu binatang apa itu Papa? Kok bergerombol banyak banget? Nah, sang papa itu adalah semut. Nah, lihatlah semut itu, kata sang bapak. Dia bersama-sama. Mereka mencari makan itu tidak sendiri, mereka bersama-sama bergerombol, membentuk sebuah koloni. Lihat, dia bisa mengangkat beban, mengangkat makanannya sama-sama adik. Lihatlah semut itu, mereka meskipun binatang kecil, dia bisa mengangkat beban yang 10 kali lipat dari berat badannya. Kalau kita gimana adik? Kita bisa nggak mengangkat 10 kali lipat dari berat badan kita? Ya nggak kuat kita adik. Tapi lihat semut tuh, mereka sama-sama mengangkat beban. Mereka tidak ada rasa sombong, mereka sama-sama bekerja sama, mereka tidak sikut kanan kiri saling menjatuhkan, enggak. Semut itu sama-sama bekerja sama untuk mengangkat makanan itu sama-sama adik-adik.
Kalau di rumah adik-adik perhatikan adik, coba adik jatuhkan roti yang lebih besar dari semut adik-adik. Pasti mereka kan sama-sama bergerombol mengangkat kue itu. Nah, disinilah pelajaran yang kita dapat adik-adik, ya kan? Ketika murid-murid menanyakan siapa terbesar, nah Tuhan memanggil anak kecil. Karena apa adik-adik? Anak kecil itu masih bergantung sama orang tuanya, ya adik. Tidak ada kesombongan dalam dirinya, ya adik. Dia tidak sombong atas kedudukannya, ya kan? Dan juga apa adik? Semua aspek kehidupan itu masih bergantung sama orang tuanya. Jadi kesombongan itu sia-sia adik, ya. Kita sebagai anak Tuhan, ada yang perlu sombongkan adik? Tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Ada adik, misalkan berprestasi, saya ranking 1, nah, langsung sombong. Nah, tidak boleh. Kita harus rendah hati. Semua itu karena Tuhan. Kita punya baju bagus, kita punya barang bagus, langsung sombong. Enggak boleh. Ya. Karena apa? Itu kan pemberian orang tua. Ya. Demikian juga sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kita belajar dari semut tadi adik-adik, mereka bekerja sama. Meskipun kecil, dia bisa mengangkat bebannya lebih besar dari tubuh dia. Nah, seperti tidak ada sombongan dalam diri mereka bersama-sama bergandengan tangan. Demi kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi adik-adik ini, meskipun kalian kecil, kalian berharga di mata Tuhan. Ya adik-adik, seperti yang tadi adik-adik, ya. Di dalam firman Tuhan tadi katakan adik-adik, ya. Yuk kita sekali baca ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkatanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang kecil dan menempatkan tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Adik-adik, ya, kita bersyukur, kita punya luar biasa, Tuhan yang luar biasa adik-adik, ya. Tuhan menganugerahkan keselamatan kita, ya. Itu bukan usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Maka kita patut bersyukur sama Tuhan. Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Kita rendahkan hati dalam Tuhan, ya, dan selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, kira ini adik-adik cerita kakak pagi hari ini, ya. Sampai ketemu minggu depan, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas pagi hari ini, atas waktu ini Tuhan, kami belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami seperti anak-anak Tuhan, boleh bergantung pada Engkau Tuhan. Tidak ada kesombongan dalam diri kami Tuhan, dan kami boleh berserah penuh pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.